Perkenalkan, nama saya Sudito Wiranata dari kelas 10 nya 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha mata pelajaran ekonomi kelas 10. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Meskipun sering disamakan dengan perusahaan, sesungguhnya mereka adalah dua hal yang berbeda. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Ini adalah badan usaha yang paling dikenal oleh masyarakat karena paling sering muncul di berita. Sesuai dengan namanya, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Meskipun begitu, karyawan yang bekerja di BUMN tidak disebut sebagai pegawai negeri, melainkan karyawan BUMN. Bentuk badan usaha ini pun dibagi lagi menjadi 3 bentuk, yakni A. Perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bentuk BUMN ini memiliki fokus untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun karena fokus tersebut, perjan tidak dapat memasukan untuk menanggulangi kebutuhan operasionalnya. Oleh sebab itu, bentuk BUMN ini sudah tidak diterapkan lagi. Salah satu contoh perjan adalah PJK atau perusahaan jawatan kereta api yang kini berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia. B. Perusahaan umum atau Perum. Perum dapat juga disebut sebagai evolusi dari perjan. Sebetulnya, Perum dan perjan tidak jauh berbeda. Hanya saja, Perum berorientasi pada laba atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya bersatu sebagai pegawai negeri. Sayangnya, meskipun sudah berganti orientasi kepada laba, Perum tetap saja merugi. Negara pun memutuskan untuk menjualnya kepada publik dan mengubahnya menjadi persero. Contoh dari Perum yang telah berubah menjadi persero diantaranya adalah 1. Perum Asrabi yang kini menjadi PT Asabri, Perum Pegadaian yang kini menjadi PT Pegadaian, dan Perum Telekomunikasi atau Perumtel yang kini menjadi PT Telkom Indonesia Tbk. C. Perusahaan milik perseorangan atau persero. Persero pun merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan, dengan harapan persero tidak akan mengalami kerugian. Bisa dibilang persero adalah damage control dari perjan dan Perum sebelumnya. Ciri-ciri persero diantaranya bersifat komersial karena tujuannya mencari laba. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham. Dipimpin oleh direksi, pegawainya bersatu sebagai pegawai swasta. Badan usahanya ditulis PT, nama perusahaan, plus persero, dan tidak memperoleh fasilitas negara. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Berbeda dengan BUMN, badan usaha milik swasta adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dibilang bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta bertugas mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau tidak menguasai hajat hidup banyak orang. BUMS pun dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bentuk, yaitu 1. Firma atau FA. Pertama adalah firma, merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal yang dipakai firma berasal dari anggota pendiri itu sendiri. Laba atau keuntungannya dibagikan kepada anggota dengan rasio yang sesuai dengan perjanjian pada saat mendirikannya. Berikut adalah ciri-ciri firma. Yang pertama, semua anggota pendiri firma aktif dalam menjalankan bisnis. Tanggung jawab tidak terbatas atas segala risiko yang terjadi. Akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, dan lain sebagainya. Dengan ciri-ciri di atas pun, firma pun memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya ialah hanya perlu kesepakatan semua pihak dalam memberikan firma tanpa persyaratan lain. Tidak membutuhkan akta normal, hanya akta di bawah tanda tangan. Modal lebih cepat cair, lebih mudah berkembang. Sedangkan kekurangannya ialah punya tanggung jawab yang tidak terbatas apabila ada risiko, bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan bila satu pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri, sulit dalam peranaan pimpinan dan sering terjadi konflik internal,
kesulitan menghimpun dana besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu. Beberapa contoh perusahaan yang tergolong firma antara lain perusahaan sepatu dan sportwear seperti Nike, Converse, firma hukum, firma akuntansi, dan konsultan bisnis. Tidak jarang juga beberapa perusahaan membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. Yang kedua, perusahaan perseorangan atau persero. Sesuai dengan namanya, perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kegiatan usaha, modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang. Biasanya orang tersebut pun menjadi manajer atau direktur perusahaannya, sehingga ia memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Bisa dibilang untung dan rugi ditanggung oleh sendirinya. Ciri-ciri perusahaan perseorangan atau persero: dimiliki perorangan atau sendiri, pengelolaan terbatas atau sederhana, modal tidak terlalu besar, langsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Tentu saja mengemban tugas sebagai pendiri usaha sendiri tidaklah mudah. Hasil perusahaan perorangan macam ini pun memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Adapun kelebihannya antara lain dapat dimulai dengan mudah, biaya tergolong rendah, bebas dalam mengelola perusahaan, dan kekurangannya ialah kemampuan perusahaan terbatas karena hanya sendiri dengan anggaran yang kecil, tenaga kerja dan manajemen terbatas, kebutuhan modal yang dapat dipenuhi oleh pemilik juga kecil. Contoh paling mudah untuk sebuah perusahaan perorangan adalah UMKM atau UKM, usaha kecil yang menengah, misalnya di bidang kuliner, bengkel, laundry, salon kecantikan maupun operator. Yang ketiga, perseroan terbatas. Inilah badan usaha yang paling banyak diminati oleh pengusaha. Kamu pun sudah sering mendengar sebutan PT. Namun sebenarnya, kenapa bentuk badan usaha ini begitu diminati oleh pengusaha? Perseroan terbatas memiliki banyak kelebihan dan lebih menonjol dibandingkan bentuk badan usaha yang lain. Misalnya saja, badan usaha yang memiliki sangat luas, pergerakan bidang usahanya pun bebas, serta tanggung jawab yang memiliki hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Tidak heran kalau banyak pengusaha yang memutuskan untuk membangun PT. Ciri-ciri PT ialah kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan, mudah dalam peralihan kepemimpinan, usia perusahaan tidak terbatas, mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, bebas dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis, mudah mencari karyawan, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham, pajaknya berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Kemudian kelebihan PT antara lain mudah dalam peralihan kepemimpinan, mudah memperoleh tambahan modal, kelangsungan perusahaan sebagai badan usaha lebih terjamin, lebih efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal, dan kekurangan PT ialah pajaknya berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Pendirian memerlukan akta notaris dan izin khusus usaha tertentu. Biaya pembentukan PT relatif tinggi, terlalu terbuka dalam pelaporan kepada pemegang saham. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang kita ketahui dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas. Beberapa contoh mudah yang dapat disebut adalah PT Jarum, PT Unilever Tbk, PT Unilever Tbk, dan PT Astra International Tbk. Yang keempat adalah perusahaan komunitas atau CV. Perusahaan komunitas merupakan badan usaha yang berasal dari Belanda dengan sebutan asli Communautair Vennootschap, sehingga disingkat sebagai VC. CV. Bentuk badan usaha ini merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. CV sering menjadi bentuk badan usaha yang dipilih oleh para pengusaha. Bila mereka ingin memiliki kegiatan usaha dengan modal yang minim, CV bisa menjadi jawaban. Dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lain. Lalu ada salah satu yang menjadi pemberi modal. Karena tanggung jawab sekutu komunitas hanya terbatas pada jumlah modal yang diberikan. Jenis sekutu dalam CV terbagi menjadi dua, yakni A. Sekutu aktif, yaitu anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang perusahaan. Yang B. Sekutu pasif atau sekutu komunitas, yaitu anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko terjadi hingga batas modal yang ditanam. Ciri-ciri CV ialah didirikan oleh dua orang, satu orang sebagai sekutu aktif dan satu lagi sebagai sekutu pasif. Seorang sekutu aktif akan tidak mengurus kegiatan usaha bertanggung jawab penuh atas segala risiko. Dan kelebihannya ialah bentuk CV sudah dikenal oleh masyarakat sehingga dimudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan. CV mudah memperoleh modal karena pihak perbankan mempercayainya. Lebih mudah berkembang karena dipegang
orang ahli dan dipercaya, CV lebih fleksibel, beban keuntungan diberikan pada sekutu komoditor yang tidak dikenai pajak penghasilan. Sedangkan kekurangannya adalah pendirian yang lebih rumit, karena melalui akta notaris yang didaftarkan ke Departemen Kehakiman, status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar. Yang ketiga adalah koperasi. Di luar BUMN dan BUMS ada pula badan usaha yang bergerak dengan ketentuan yang berbeda. Salah satunya adalah koperasi, yakni badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan badan hukum koperasi. Kegiatan usaha oleh badan usaha ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Menurut ILO atau International Labour Organization, koperasi memiliki 6 elemen, yaitu koperasi adalah perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, anggota koperasi menerima manfaat dan risikonya secara seimbang, dan lain sebagainya. Dengan ciri tersebut, sudah pasti koperasi pun memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dengan asas kekeluargaan sebagai landasannya, koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang terbilang unik dibandingkan pada badan usaha lainnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh koperasi. Kelebihan koperasi diantaranya adalah sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota. Anggota koperasi berperan menjadi konsumen dan produsen sekaligus. Keanggotaan koperasi tidak terjadi secara paksa, melainkan keinginan masing-masing pihak untuk perbaiki hidupnya, mengutamakan kepentingan anggota. Sedangkan kekurangannya ialah modal terbatas, daya saing lemah, tidak semua anggota memiliki kesadaran berkoperasi, sumber daya manusia terkadang kurang. Koperasi sendiri sebetulnya masih dibagi-bagi lagi berdasarkan jenis usaha, status anggota, tingkatan, dan fungsinya. Kamu mungkin sangat familiar dengan peran koperasi di sekolahmu. Contohnya koperasi yang ada di sekolah. Itu merupakan salah satu jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Dan yang keempat adalah yayasan. Berbeda dengan badan usaha lainnya, yayasan merupakan badan usaha yang tidak mencari keuntungan. Yayasan lebih cenderung mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki badan hukum sendiri. Mungkin kalau kamu mendengar kata yayasan pun, kamu akan langsung terpikir akan sekolah, panti asuhan, dan lembaga-lembaga non-profit lainnya. Berikut adalah beberapa ciri yayasan. Yang pertama, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didirikan dengan akta notaris, dibentuk dan memisahkan keinginan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial, dan kemanusiaan. Tidak memiliki anggotanya dan tidak memiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan. Dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi, dan payah. Yayasan juga memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Ada pula kelebihan yayasan adalah merupakan lembaga nirlaba yang dalam membantu masyarakat. Kelebihan yayasan kerap kali membantu terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, yayasan memiliki kekurangan yakni terbatasnya dana. Hal ini tentu bisa menghambat kegiatan usaha yang dilakukan olehnya. Di Indonesia terdapat berbagai macam yayasan yang tersebar. Beberapa contohnya adalah Insan Muda Mulia, Obor Berkat Indonesia atau OBI, Putra Sampurna Foundation, dan Indonesia Mengajar. Yayasan-yayasan ini bergerak di bidang sosial, edukasi, dan religi untuk membentuk keseimbangan sosial di masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.